Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kami, Mushola Ar-Rahman, Bapak Ibu yang senantiasa dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita limpahan nikmat, dan tidak lain tujuan Allah itu untuk supaya kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menjadikan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan kita bersolawat kepada Rasulullah. Semoga dengan sholawat yang kita panjatkan kepada beliau, mudah-mudahan menjadi syafaat kelak di hari mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita tentang Ramadan adalah bulan melatih dan mendisiplinkan hawa nafsu menuju maghfirah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Imam Abu Laits As-Samarqandi, di sini dijelaskan bahwasanya ketika Allah menciptakan dua makhluk yang pertama Allah beri nama dia akal, dan makhluk yang kedua Allah sebut dia dengan nafsu. Begitu sudah diciptakan dua makhluk ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada akal yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Ya akal akbir, menghadap. Maka Allah perintahkan akal menghadap, akal pun fa'akbar, dia menghadap. Kemudian selanjutnya Allah katakan lagi akbil, membelakangi. Selanjutnya Allah katakan begitu, akal pun fa'akbar, dia pun membelakangi. Ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, wahai akal siapa engkau dan siapa aku? Akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hamba-Mu yang lemah. Maka Allah berfirman kepada akal, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sungguh aku tidak menciptakan makhluk semulia engkau wahai akal. Tidak ada makhluk yang semulia. Maka selanjutnya Allah panggil nafsun atau nufusun jamaknya. Bapak Ibu, ketika nafsu dihadapkan di hadapan Allah, Allah berfirman kepada nafsu akbil, membelakangi. Kemudian dia Allah katakan lagi akbir, menghadap, dia pun diam. Kemudian Allah berfirman kepada nafsu ini, ya nafsu man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa pula aku? Apa jawaban nafsu, Bapak Ibu hadirin yang dicintai dan dirahmati Allah? Kata nafsu ini, anta wa ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Begitu jengkal, itu gila nafsu. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, udkhul, masukkan dia kemana? Ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Digodok, disiksa sampai 100 tahun, dikeluarkan lagi, dihadapkan lagi di hadapan Allah. Kemudian ditanya lagi oleh Allah, wahai nafsu man anta wa man ana. Dia tetap membangkang, keras kepala, degil nafsu. Anta, anak, kata Allah panggil lagi malaikat, Allah
perintahkan lagi, masukkan ke dia ke dalam. Kali ini nerakanya disebut dengan naril juk, neraka kelaparan. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Begitu dia digodok, disiksa, kemudian dia dikeluarkan di hadapan Allah. Ternyata di naril juk ini neraka kelaparan namanya. Dia tidak diberi makan, terus disiksa tanpa diberi makan. Tadi di neraka jahim, ketika disiksa walaupun berat siksaan itu, dia tetap senantiasa diberi makan sehingga dia kuat. Ini maksudnya kalau dia kenyang, dia tuh kayak sombong angkuh. Begitu keluar 100 tahun namanya dikeluarkan dari naril juk, neraka kelaparan ini, ditanya untuk kesekian kalinya oleh Allah. Ya nafsu man anta wa man ana, disitulah baru dia katakan anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau Tuhanku sedangkan aku hamba yang lemah. Dari peristiwa ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita belajar. Allah perintahkan kita untuk melakukan shaim, berpuasa. Ketika di perang Badar, jelas jumlah kaum muslimin 313. Sementara orang-orang kafir Quraisy pada saat itu 1000 jumlah. Tapi sudah ditetapkan oleh Allah pada saat itu mereka mengikut ati Allah wa ati Rasul. Tapi yang namanya hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Mereka sibuk terkecoh dengan harta rampasan perang. Akhirnya dari situlah orang-orang kafir Quraisy menyerang dari segala sisi, dikelilinginya mungkin. Akhirnya kenalah mereka. Nah, di dalam kitab Imam Al-Ghazali yang Ulumuddin namanya, di situ disebutkan bahwasanya kita setelah ini, kata Rasulullah, walaupun hadisnya dhaif, kita setelah ini akan menghadapi jihad yang lebih besar lagi. Apa nama jihad itu? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati, dicintai dan disayangi Allah, ternyata Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran. Apa perintahnya? Di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah sebutkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepadamu, ataupun dalam versi yang lain, redaksi yang lain, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan kewajiban ini aku juga perintahkan kepada hamba-hamba sebelum kamu. Jadi di situ Pak, bukan kita saja. Sebelum sudah Allah perintahkan. Apa motivasi? Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ternyata Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Rahima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Yang artinya rendah seseorang itu, hina seseorang itu. Kenapa rendah? Kenapa hina? Karena ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, dia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ada 3 kelompok orang-orang yang hina dan rendah dalam hadis ini. Itu salah satu yang kedua. Yang kedua, rohima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyub fadalahu. Rendah hina orang ini, kata Rasulullah, di mata Allah dan Rasulnya, dikarenakan orang ini bertemu dengan Ramadan, masuk Ramadan, tetapi Ramadan itu pergi berlalu begitu saja tanpa dosanya diampuni oleh Allah. Yang terakhir, rohima anfu rajulin udraka indahu abuhul kibar falam yadkhuluhul jannah. Rendah seseorang itu, hina seseorang itu di mata Allah dan Rasulnya ketika dia hidup
dan di masa hidupnya hidup juga kedua orang tuanya, tetapi dia tidak bisa menggandeng, merangkul kedua orang tuanya itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga golongan ini inaron dari Allah. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita ketahui dalam perintah Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi yang diperintahkan Allah puas. Siapa yang diperintahkan Allah? Orang yang beriman. Ingat, sejarah membuktikan bahwasanya ketika itu Allah ciptakan iblis dan para malaikat, kemudian baru Allah ciptakan Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuan Allah buat seorang khalifah di muka bumi. Itu tujuan. Tetapi wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Ketika Allah perintahkan, udah jadi nih Adam, dimasukkanlah roh, dimasukkanlah akal, dimasukkanlah nafsu, sehingga sempurna. Tadinya dari tanah yang berbau busuk, rendah. Tapi ketika dimasukkan roh, dimasukkan nafsu, dimasukkan akal, maka dia menjadi suci atau mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal insana, di dalam Quran surah At-Tin, yang kata sesungguhnya aku laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk, itulah Adam. Tapi anehnya ketika disuruh, diperintahkan oleh Allah iblis untuk sujud, dia enggan. Malaikat sujud. Setelah Adam diciptakan, disebutkanlah nama-nama dari benda-benda yang ada di sekeliling itu, maka disitulah letak kemuliaan Adam. Iblis tak tahu, malaikat tak tahu, tapi malaikat sujud ketika diperintahkan sujud. Maaf, iblis tak mau sujud. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika Allah merintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi dari orang-orang kafir tersebut. Nah, sejak saat itu ini permasalahan yang membuat setingkat Adam aja punya dosa. Iblis sudah dikeluarkan. Adam minta teman. Siapa temannya? Hawa. Siti Hawa. Diciptakanlah dari tulang rusuk Nabi Adam. Kata Allah, silahkan engkau menempati surga ini, tapi satu saja, jangan kau dekati buah kuldi. Jangan kau dekati buah kuldi, apalagi sampai memakannya. Bapak Ibu hadirin jemaah. Tapi sudah fitrahnya, sudah takdirullah, qadratullah. Adam pun dengan Hawa melanggar perjanjian itu, makan buah kuldi, dan dia dikeluarkan oleh Allah dari surga. Itu setingkat Adam punya dosa, kita seolah tak punya dosa. Datang Ramadan, kita diam-diam saja, begitu saja. Tidakkah hidup ini 1 bulan, kemudian 1 tahun, selama 12 bulan kita hidup saling berdampingan. Manusia itu adalah makhluk yang sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu diri. Di Ramadan inilah kita ingin Allah kembali kepada kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ayo, siapa yang merasa berdosa, kata Allah, datang kembali kemari. Yang minta ampun di Ramadan ini aku ampuni. Yang minta apapun, semua ini bulan barakah, bulan maghfirah, bulan rahmat. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam berbuat kebaikan, maka setidaknya kita mampu berlomba dengan pendosa untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak mampu berlomba dengan orang soleh untuk nilai-nilai kebaikan. Ya, kita berlombalah dengan orang-orang pendosa.
Setidaknya di situ ada nilai plusnya. Apa nilai plusnya? Kita dapat maghfirah, mengejar maghfirah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ya? Ketika Ramadan itu datang, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan ini benar-benar menjadi maghfirah dan rahmat buat kita? Nah, kita sampai pada inti pembicaraan kita hari ini. Benar-benar Ramadan ini menjadi rahmat dan maghfirah buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan latihan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, doa terlebih dahulu. Itu kunci satunya. Niatnya pastinya diiringi dengan doa. Niat kita sebulan penuh ini kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Apa doanya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di nomor hadis yang ke-3451. Doa ini sungguh luar biasa, masyhur doanya. Apa kata Allah di situ? Lewat hadis Rasulullah SAW diperintahkan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Artinya, ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami dengan penuh ketentraman dan penuh kekuatan iman. Artinya spirit kita untuk beribadah, spirit kita kuat kita untuk melakukan ibadah, dan keselamatan sehat kita dalam melakukan ibadah, serta dengan kekuatan Islam. Ragam ibadah Ramadan itu banyak. Mau apa kita? Semuanya bernilai ibadah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya semata-mata niat karena Allah. Setelah itu apa? Latihan kita. Masih ada lagi 6 hari. 6 hari apa? Lebih kurang ya? Sampai 4 hari. 4 hari lebih kurang. Yuk kita lakukan latihan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam beberapa ayat Al-Quran itu Allah menyebutkan dalam sebuah surah Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu sekalian dalam berbuat kebajikan ataupun ibadah. Jadi kalau satuan perlombaan itu adalah ibadah, bagaimana dengan yang namanya Ramadan? Kemudian bagaimana pula dengan 1 bulan yang isinya seluruhnya ibadah? Hampir semua varian ibadah ada di dalamnya. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, orang selalu mengatakan Ramadan ini adalah olimpiadanya ahli takwa. Jadi Ramadan itu adalah olimpiadanya ahli takwa. Contoh, ada enggak kira-kira atlet mau berlomba kemudian tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa wamir aquarbin up, tiba-tiba lomba, datang ke perlombaan, kemudian dia juara, menang, dapat medali? Mustahil. Kita butuh latihan, kita butuh pemanasan. Hari ini masih ada kesempatan. Tapi anehnya, ada orang semangat beribadah itu pada saat tanggal 1 Ramadan. Semangat dia tanggal 1 Ramadan. Ini kalau menurut saya dilarang. Semangat ibadah itu tidak pada saat waktu 1 Ramadan, saat sekarang ini. Kuatkan, mampukan dengan doa yang di awal yang saya bacakan di riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis yang ke-3451. Itu nanti saya tinggalkan ini. Saya sampaikan kepada bapak-bapak semua, tolong dibaca sebelum masuk Ramadan. Jadi kita ibaratkan Ramadan itu olimpiadanya ahli takwa. Sekarang sebentar lagi Ramadan di hadapan kita. Tanya diri kita. Kalau olimpiade itu hanya berlaku bagi atlet
melewati papan atas dunia. Nah, kita menuju Olimpiade itu tanya diri kita, apakah kita ini termasuk golongan orang-orang yang ahli sedekah papan atas dunia nggak? Kita ini ahli sedekah papan atas nggak? Kita ini ahli sholat qiyamul lail papan atas nggak? Kita ini ahli sedekah infak papan atas nggak? Kita ini ahli puasa papan atas nggak? Kemudian masuk Ramadan tanpa adanya latihan, kira-kira kita ini lurus nggak ya ujian? Hadirin yang dimuliakan Allah, ini berat, ini gak mudah. Ternyata bukan Allah saja yang ngasih promo di Ramadan. Mall ngasih promo, barang-barang branded ngasih promo. Pecah konsentrasi, buyar kita menghadapi Ramadan. Belum lagi kegiatan-kegiatan Ramadan itu padat. Bukber di mana Bapak Ibu jemaah yang dari Ramadan? Bukber, buka bersama. Kemudian kawan-kawan alumni pengajian, yuk kita kepingin bertemu, bukber lah kita yuk. Di mana? Ramadan. Kemudian alumni BEM, waktu kita masa kuliah dulu ingin bertemu, di mana bukbernya? Ramadan. Kawan-kawan kantor, Ramadan. Lepas Ramadan masuk maghrib pun mulailah rutenya, konsentrasi sholat mulai terganggu. Kemudian masuk di sholat isya malas di rumah untuk berangkat ke masjid, di rumahlah sholatnya. Kemudian masuk taraweh, kira-kira pun malas, tinggal tarawehnya, ketiduran. Nah, ini kira-kira menghantarkan kita kesuksesan untuk mendapat medali takwa kan? Ramadan bukan 1-2 hari Bapak Ibu, 30 hari 1 bulan. Dan kita dituntut untuk dari level pertama terus naik sampai level akhir. Dan puncaknya di 10 malam terakhir, itulah dia. Tapi di puncaknya aja belum ada sampai 10 malam terakhir kita sudah gagal semua. Rusak semuanya ibadah kita di Ramadan. Kenapa? Kita selalu sibuk memikirkan dunia. Kita selalu sibuk dengan memikirkan hal-hal yang tidak seperti itu. Mana di sini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, yang diharapkan oleh kita selaku hamba? Maghfirah, ampunan itu sudah terbentang luas. Di mana di Ramadan? Makanya Ramadan ini tujuannya untuk apa? Untuk bisa kita mendapatkan maghfirah serta hidayah daripada Allah, rahmat daripada Allah. Coba saya tanya sama Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau utus wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, orang-orang yang sukses dalam Ramadan itu, maka ada 2 hal yang dia gapai di sini. Berhasil dia di Ramadan ini, digodok, dia bisa melatih hawa nafsunya, kemudian dia bisa mendisiplinkan hawa nafsunya. Setelah masuk 1 Syawal, maka apa yang dia dapatkan dari Ramadan yang selama ini dia tekuni, dia nikmati? Yang pertama adalah kata Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi dia dikenakan dengan huruf harful jar, huruf yang membaris bawahkan, ya, huruf yang membaris bawahkan. Setelah huruf itu ada huruf jar, apa? Huruf majrur. Ada huruf jar, ada majrur. Majrur itu berbaris kasroh. Ala, ada beberapa huruf itu. Min ila an ala fi di kali, 8 huruf. Ala termasuk huruf jar. Kalau sesuatu itu ala itu di atas. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau gelas ini di atas meja, ala atas meja, artinya dia langsung nempel di atas meja. Orang yang sukses di Ramadan itu, dia senantiasa mendapatkan petunjuk. Kapan petunjuk itu? Dari mulai dia melek mata sampai tidur lagi. Makanya kita selalu berdoa
nas'alukal huda wat tuqa. Ada Allahumma inna nas'alukal huda. Itu doa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berhasil dan sukses di Ramadan ini, petunjuk itu selalu nempel. Apapun yang kita lakukan berbentuk kesalahan, Allah selalu tegur, Allah selalu cegah kita. Yang diberikan oleh petunjuk. Kenapa? Kita berhasil. Al-Quran kita baca di Ramadan. Dan kalau kita mulai babihi udan lil muttaqin, petunjuk itu. Bukankah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran? Betul kan? Tapi tiap Ramadan itu kita gas baca Quran. Ini kadang-kadang kita jarang baca Quran karena mushafnya kita nggak tahu di mana Tuhan. Begitu masuk satu Ramadan ngegas 1 juz 2 juz, sampai nggak kira-kira? Nggak sampai Bapak Ibu jamaah. Sekarang mulai start malam ini buka Al-Quran, baca 1 juz, baca 1 juz. Saya kasih lagi ilmu satu. Apa ilmu? Kita biasanya ketika kita sudah sampai di penghujung 30 mau tamat khatam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemana kita lagi? Langsung kita. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Langsung kan? Jangan dibaca dulu itu. Saya belajar dari guru, ternyata kalau kita langsung finish ke situ, langsung doa setelahnya, maka kita besoknya nggak baca Quran lagi karena udah tamat, udah selesai, udah khatam gitu. Tapi begitu sampai di Quran di Rabbina tadi itu, kita balik Al-Quran, ulangi lagi dari juz awal, Fatihah, masuk kita ke Al-Baqarah, Alif Lam Mim pertama baca Fatihah, selesai Fatihah masuk Al-Baqarah. Alif Lam Mim dari kan kita mulai raibah selembar. Itu kemampuan kita mungkin kalau bisa 2 lembar, 3 lembar. Setelah itu baru kita tutup Shadaqallahul Adzim, baru kita lanjutkan ke wa tammat kalimatu rabbika, langsung ditutup dengan doa. Maka besok ada lagi motivasi kita. Oh enggak, selesai sampai di situ. Kita berlanjut. Makanya dia jadi estafet dia. Tapi kita kalau udah sampai pulang ngulapin nas, kita langsung tamat, kita langsung tutup dengan doa, besok kita mas. Percaya nggak? Coba. Jadi orang yang sukses di Ramadan, dia mendapatkan hidayah. Kapan? Mulai dari melek mata sampai tidur. Yang kedua, apa itu? Rahmat. Rahmat dari Allah. Fabima rahmatan minallah, maka disebabkan karena rahmat Allah lah lintalahum, kamu tuh berlemah lembut. Jadi orang yang sukses Pak, dari Ramadan aja ketahuan, masuk 1 Ramadan istrinya lupa bangun sahur sudah bentak-bentak. Itulah kau goblok, nggak tahu besok mau puasa, 1 Ramadan aja udah kecolongan. Dah, mulai lagi temperamen muncul, mulai marah-marah. Sikap lemah lembutnya enggak. Qudratullah Pak, seorang ayah, seorang bapak itu enggak bisa lemah lembut kepada anaknya, percaya. Tapi kalau dengan anak orang lain, anak orang, anak tetangga bisa. Anak sendiri enggak bisa. Dari mana? Pulang malam aja enggak ada otaknya. Sikap itulah yang menunjukkan kita itu bisa sukses di Ramadan. Ketika selesai Ramadan, yang pertama hidayah datang setiap hari kepada dia. Allah kasih petunjuk. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia orang-orang yang beruntung, kata Allah. Beruntung itu orang. Bukan dia tuh dibagi. Ya selain kalau Allah udah kasih rahmat, apa yang tidak Allah beri? Allah cukupkan, Allah penuhkan. Makanya Ramadan ini kadang-kadang Pak, nggak kerja pun ada aja rezeki itu datang, betul nggak? Ngalir terus. Nah, rahmat Allah. Orang yang sukses berhasil menjalani Ramadan ini, diantaranya dia lemah lembut.
lembut hatinya, lunak hatinya, sama istri lembut, sama jangan pula sama istri tetangga lembut Pak. Ya Pak, istri tetangga, waduh lembut kali, mau kemana dek? Istri sendiri mana Pak? Belanja Pak, pulang Pak. Jam segini Pak belanja orang lapar. Ini kadang-kadang ada Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ini perlu sama anak lemah lembut, sama tetangga lemah lembut. Rasulullah itu luar biasa lembutnya. Rasulullah itu cinta kepada kelembutan. Sampai diusir, dilempari, dihina, dicaci, dimaki. Dia selalu lemah lembut. Kita tidak bisa sampai ke tahap itu, tapi setidaknya Ramadan ini Bapak Ibu bisa merubah, bisa memberikan kita semangat. Bahwasanya yang pertama yang kita harapkan adalah maghfirah dari Allah, yang kedua adalah kita mendapatkan rahmat dari Allah. Masih ada. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, seputar masalah Ramadan yang kita sampaikan tadi dengan tajuk ataupun tema Ramadan, bulan melatih dan mensyidikkan hawa nafsu menuju maghfirah serta rahmat Allah. Ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Mari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kan kita udah niat puasa nih. Pulang terawih kita udah niat. Masalahnya kesiangan. Kalau soal sahur sih nggak masalah. Jadi masalahnya belum sempat mandi wajib. Mana Ustaz? Ya. Ada hadis, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ketika orang melakukan jima di malam hari di bulan suci Ramadan, tapi dia lupa niat, bukan saja niat yang lupa, terbangunnya pun sudah lewat waktu subuh. Kemudian ketika dia sadar ini terjadi, maka dia langsung niat. Ya, Rasulullah dalam sebuah hadisnya ketika Rasulullah dalam sholat subuh, itu sholat subuh ya, sholat subuh ketika perang, Rasulullah mengingatkan kepada Bilal, wahai Bilal, tolong kamu berjaga. Kenapa? Bilal itulah tukang mengingat waktu masuknya waktu sholat. Tapi ternyata Bilal ini rupanya ketiduran. Dan Rasulullah sendiri baru terjaga ketika matahari itu sudah masuk waktu duha. Maka Rasulullah katakan, celaka kau Bilal, katanya. Maka langsung Bilal dan Rasulullah bangun dan dibangunkan semuanya. Kemudian mereka mengambil wudhu, kemudian mereka pun sholat. Tapi bukan sholat subuh dulu yang mereka kerjakan, melainkan sholat sunat, sholat qobliyah subuh. Padahal waktunya sudah lewat subuh. Jadi mereka melakukan sholat qobliyah, baru mereka berjemaah melakukan sholat subuh. Ini jauh-jauh hari sudah Allah qadratullah, sudah Allah jadikan kudrat. Bahwasanya nanti setelah Rasulullah akan ada umat-umatnya yang akan melakukan hal yang sama. Jadi itulah salah satunya ketika kita berjima di malam hari di bulan suci Ramadan dan kita terbangun, ya, kemudian kita langsung berniat. Nawaitu shoma qadin an ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian kita langsung mandi wajib. Mandi wajib, selesai mandi wajib, kita pun sholat. Tapi waktu sudah Sholat aja. udah lewat Sholat. Karena hukumnya wajib. Karena kita tidak sengaja. Tapi besok jangan ulangi lagi. Itu dengan kesalahan yang sama namanya. selesai. Orang yang masuk ke dalam satu lubang tanpa dia ketahui, maka orang itu masih bisa disebut dengan lalai. Tapi ketika dia masuk kedua kali, itu tidak lagi menjadi kelalaian buat dia. Dungu kata orang itu. Baik Pak ya, seperti itu ya. Masuk. Tapi kita tengok-tengok juga lah agak-agaknya bangunnya tuh. Kalau Bapak bangunnya udah jam 11:30, agak-agak. ini kan kalau mendekati lah, waktu suruh ya kan, suruh Bapak kira-kira bangunnya terbangun jam 7 niat mandi jangan tak pakai niat Pak, harus pakai niat. Nawaitu rofalah dasil akbari min jamil badani fadl. Ada lagi yang mau tanya? Waalaikumsalam.
Ada beberapa hal yang dibolehkan ketika kita memegang mushaf atau Quran. Yang pertama, ketika kita di pasar, itu terjadilah hukum jual beli gitu kan. Sementara kan kita nggak sempat lagi ngambil wudhu, ataupun kita ketahui kita nih tidak memiliki wudhu. Dan mungkin orang yang menjual mushaf tadi mungkin tidak berwudhu juga kan, karena itu dibolehkan. Tetapi kalau kita memang niat untuk membaca Al-Quran dengan catatan memegang mushaf, maka jatuhlah hukum pada saat itu kita harus berwudhu. Mushaf, iya, kalau mushaf itu Quran, kitabnya wajib dulu. Nah, kalau di HP ini ikhtilaf. Ulama sebagian mengatakan karena dia bukan mushaf, maka kita boleh membaca yang ada di HP tadi, ya, atau makanya kalau kita pakai HP ini, walaupun ada yang kita save ya, yang kita save di dalam HP di Al-Quran, kita bawa ke dalam kamar mandi. Tapi kalau ada kita tulis potong-potongan ayat, kita masuk ke kantong, kita bawa ke dalam kamar mandi, nggak boleh. Ada lagi Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah, ibu-ibu kira-kira, mari Bu. Ini masih ada waktu, kita bisa memahamkan pemahaman kita untuk menuju Ramadan. Mari Pak, iya Pak, silakan Pak. Masalah tulisan itu Ramadan mana ya? Iya. Kan kadang tentang ini. Antara ro dengan oro kan beda ya. Kalau dia dari penulisan Ramadan, mana itu yang betul? Kan gitu kan? Jadi di dalam Al-Quran itu kan tidak ada huruf O, yang ada huruf A, berbaris kasroh. Kalaupun berbaris dhamma, dia pastinya Ramadan, ya kan? Fathah, kasroh, dhamma. Itulah baris di dalam Al-Quran, betul kan? Fathah, kasroh, dhamma. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada O. Makanya bahasa Arab ini bahasa yang memiliki 14 tasrif. Dia berubah-ubah. Duduk, jalasa, itu fi'il madhi. Kalau kita orang berdua duduk, laki-laki nggak mau lagi anak. Kalau orang dua, huma yajlisu, nggak pakai yajlisu lagi. Huma yajlisani, pakai begitu lagi. Jadi tasrifnya 14. Wa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antumna, ana nahnu, 14 tasrif. Nah, kalau penyebutan ya dalam bahasa Ramadan, jadi memang dia harus, karena dia berbaris kasroh, dia agak ditafhim. Tafhim itu agak tepat. Ramadan. Nah, kalau dia jatuhnya hukumnya tarki, maka dia harus berbaris kasroh. Rabbuka, ya, Rabbuka. Padahal dia nggak mesti Rabbuka, enggak. Dia nggak seperti itu dia. Rabbuka. Allahu Akbar. Nggak mau dia Allahu Akbar. Mau. Paham? Jadi Ramadan. Jangan Ramadan. Kalau dia roh, maka dia Ramadan jadinya kalau dia harus baris dhamma. Karena kalau dia hukum baris itu ada 3 aja, kasroh, fathah, dhamma. Ini kan hanya penyebutan lisan orang Indonesia, dia dialek orang Indonesia. Ramadan, seolah-olah O. Bukan? Siap. Alhamdulillah. Kajian kita pada kesempatan hari ini sudah selesai. Ibu jemaah yang dirahmati Allah, persiapkan diri kita, lancarkan niat kita. Nanti saya tinggalkan doanya ini. Semoga niat, kemudian kita mendapatkan masuk Ramadan, kemudian kita mengerjakan semua ibadah-ibadah yang sifatnya mendapatkan pahala, baik sunnah maupun yang wajib, insya Allah. Sekembalinya dan selepasnya kita dari Ramadan ini, kita mendapatkan hidayah dan kita juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwa. Billahi